Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dimanapun kita berada ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kerjakan pada kesempatan ini, apa yang kita lakukan pada hari ini, mudah-mudahan semuanya ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini sahabat, kalau kita bukan hal yang baik yang kita lakukan, maka kita akan rugi dan sia-sia hidup ini. Hidup satu kali sahabat, satu kali kesempatan, satu kali uang, mudah-mudahan bermanfaat ke orang lain, ke diri kita, keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini ya, yang akan kami sampaikan adalah anjuran untuk menikah. Jadi bab kedua atau video selanjutnya yaitu anjuran untuk menikah sahabat. Jadi bagi para pemuda, para bujang, para jombloan, jomblowati, atau para janda, para duda, kalau sudah waktunya kita untuk menikah, sudah siap, kita diharap untuk segera menikah. Dan ini sudah ada dari anjuran dari Rasulullah SAW bahwa menikah itu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Memang selain nikah itu adalah nikah itu ibadah, nikah itu berpahala, dan nikah itu banyak pahala-pahala yang kita dapat. Selain dari itu, dan juga bisa mampu menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang sebelumnya. Jadi kalau kita tidak menikah, maka eman momentum, eman waktu untuk bisa disegerakan untuk menikah. Ayo menikah ya, bagi yang belum melaksanakan nikah. Kalau sampean tidak segera menikah, yang punya istri 1 pingin 2 dan 3, yang belum nikah tidak kebagian calon. Ya Allah ya, menikah ya. Nah, di sini ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, waqala mangkana musiron li ayyangkiha summa la yakih falaisa minni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mampu untuk nikah maka hendaklah nikah. Kemudian jika ia tidak mau menikah lagi, menikah juga, maka ia tidak termasuk golongan umatku, falaisa minni, dan tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Jadi eman sahabat, eman momentum, menikahlah, karena menikah itu sunnah dan dapat nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, juga dalam menikah ini ya, jangan menikah ini jangan terlalu berpatok lah dengan tujuan atau dengan feeling kita yang juga belum jelas. Kita yang jelas, kan banyak yang punya alasan kenapa kok tidak menikah. Saya tidak menikah Pak Ustadz karena memang saya secara tauhid siap, secara batin siap, tapi secara tauhid tidak siap karena belum punya pekerjaan tetap. Kan ada yang bilang begitu. Jadi kalau tidak punya pekerjaan tetap, maka akan saya bingung untuk mencari nafkahnya. Cuma sahabat, yang perlu kita ketahui, analisisnya atau secara matematikanya itu bukan begitu ya. Persepsinya bukan begitu. Yang benar bagaimana? Yang benar ini sampean satu, kalau umur sudah siap, contohnya umur ya 23, 24, 25. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya umur 20, 19, 18 sudah bagus, minimal lulus SMA, monggo untuk segera menikah. Dan kalau sudah siap secara mental, batin siap, dohir, monggo sudah. Karena kami sendiri juga dulu sahabat ya juga punya pola pikiran seperti itu. Kalau tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya ekonomi yang jelas, maka menikahnya susah. Artinya ketika sudah menikah terancam tidak bahagia dan lain-lain. Ternyata Allah itu bukan seperti itu caranya. Yang penting kita sudah siap secara mental, bismillah memang menikah, memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena lain-lain. Maka juga pun Allah akan memberikan jalan sahabat, memberikan jalan, memberikan petunjuk. Karena kita ini semualah ada jalan, pasti ada jalan. Saya juga penuh lika-liku sahabat, penuh derita dan jalan yang penuh tantangan dan hambatan. Cuma kalau kita niatnya baik,
terus beribadah kepada Allah dan tidak lupa juga berusaha, insya Allah semua ada jalan, sahabat. Yang penting kuncinya tidak menutup jalan untuk tidak bekerja, tidak menutup jalan untuk tidak berusaha. Pasti ada jalan, sahabat. Pasti itu ada jalan. Pasti ada jalan. Karena kami pun juga dari nol berangkatnya, tapi setelah menikah alhamdulillah ada jalan. Kenapa? Karena Allah sudah menitipkan amanah kepada suami, yaitu seorang istri, seorang perempuan. Bahkan berapa bulan lagi juga akan menitipkan seorang bayi, yaitu punya anak juga dititipkan. Jadi rezekinya anak, bayi dan istri itu sudah disatukan kepada kita. Dan itu pasti, sahabat. Semuanya tidak ada yang tertukar. Cuma kita memang perlu usaha yang konsisten, perlu bekerja dalam hal yang istiqomah itu, sahabat. Insya Allah. Jadi monggo para janda, para duda, para jombloan jomblowati, ayo gabung di sini, kolom komentar. Kalau pun jenengan mau cari jodoh, cari pasangan, monggo sering-seringlah komentar di kolom ini. Siapa tahu nanti saya juga banyak mensukseskan orang, cuma meramalkan orang, ya siapa tahu ada yang jodoh dengan kriterianya begitu, dengan kriterianya begini. Yang penting sahabat niatnya baik. Kalau kita niatnya tidak baik, walaupun dohir kita tuh baik, tapi hatinya tidak baik, tidak punya niatan beribadah, hanya niatan menyakiti atau main-main dan lain-lain, semua itu ada balasannya, sahabat. Famayya manumiskola darotin khairojra wa mayya manumiskola darotin sarojra. Pasti, sahabat, ada balasannya. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah takut untuk menikah. Ayo menikahlah. Loh, ada pertanyaan kemarin begini. Nah, saya itu pasangan saya mati, Pak Ustaz. Terus mau menikah lagi itu ada bayang-bayang istri saya. Itulah bayang-bayangan setan, sahabat. Ya, itu bayang-bayangan jin yang tak perlu kita terlalu diagum-agumkan atau diingat-ingat. Nah, sudah, namanya mati ya mati. Pasangan tuh mati ya mati, karena alam kubur dengan alam dunia beda, sahabat. Beda. Orang yang mati ya mati. Kalaupun sering mimpi, sering didatangi, itu sebuah ilusi, sahabat. Ya, sebuah mimpi, sebuah ilusi yang tak perlu dibesar-besarkan. Dan ilusi itu biasanya juga datangnya dari setan, datangnya dari jin, begitu, sahabat. Pokok menikah sudah menikah. Yang penting menikahnya di waktu yang tepat. Artinya kalau seorang suami ya tidak ada iddah. Ya berapapun boleh menikah. Tapi kalau perempuan ada masa-masa iddah. Masa-masa iddah itu masa-masa penantian, boleh menikah ketika sudah beberapa bulan kemudian, dan itu nanti ada cara-caranya waktu-waktunya iddah itu. Maka jangan dilakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi tetap lakukan yang terbaik, apa yang kita perintahkan kerjakan, apa yang dilarang oleh agama dan dalam syariat kita jauhi, insya Allah kita akan selamat di akhirat. Anjuran menikahlah, maka menikah juga akan berpahala. Tapi yang jelas kalau menikah jangan sampai memberikan dampak negatif kepada keluarganya, istrinya, mertuanya dan lain-lain sebagainya. Kalau punya niat hanya merusak dan itulah akan dosa besar. Itu saja, sahabat, ya. Kalau ada pertanyaan, ada minta solusi, pendapat, cerita dan lain sebagainya, monggo di komentari kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat, barokah tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup satu kali, harus bermanfaat ke keluarga, kepada masyarakat dan sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Semangat merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bulan Agustus jadi merdeka.